Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Oleh karena anugerah, oleh karena kekuatan serta rahmat Tuhan yang sungguh luar biasa. Kalau hari ini kita semua dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Hari ini kalau kita ada, dapat bernafas, semua karena Tuhan yang terus menyertai atas kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Apapun yang kau alami hari-hari ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan pegang kendali daripada hidupmu. Oleh sebab itu datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita, membawa penyembahan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Pola perisai dan kekuatan kami Tuhan, kepadamu-lah kami berlari. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sungguhlah luar biasa buat kami Tuhan. Haleluya. Yesus, oh. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Sekali katakan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu
selalu menopang, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, oh. Menyembah-Mu Tuhan, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu. Yesus, ku mau tinggikan-Mu. Haleluya, glory bagi-Mu, sembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Sendiri biar lembut, ku mau tinggikan-Mu, ku mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus, glory bagi-Mu, menyembah-Mu. Ini mianasu, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Biarlah ku meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu. Singgi bidian-Mu, Yesus Tuhan, ku bidian-Mu. Engkau baik, Engkau baik, besar rahmat-Mu, tak habis-habisnya kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Glory, 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 haleluya. Terima kasih, oh, oh, oh. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar, dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudera raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, Ia membuat kilat mengikuti hujan, Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda mujizat-mujizat di tengah-tengah. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
baik bahwasanya kekal untuk selama-lamanya. Shikipiti kiarana. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Engkau Tuhan Allah yang setia buat kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tuhan Bapa, terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat rancangan-Mu yang besar buat hidup kami. Haleluya. Oh, katakan sekali lagi, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sama-sama katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Oh, mari sekali lagi, mari kita sembah Tuhan, bawa pujian dan penyembahan kita yang terbaik. Yesus, Kau Allah yang
setia, Allah yang perkasa. Kibirimi anasu, glory bagimu, menyembahmu, 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 Yesus, memuliakanmu, meninggikanmu. Glory bagimu, Yesus, Engkau Allah yang ajaib, Yesus Tuhan. Glory kibirimu, sibiri anamu. Haleluya, Engkau dahsyat, Engkau termulia. Biarlah namamu ditinggikan, biarlah namamu dimuliakan. Glory, menyembahmu, Kau yang terdahsyat, Kau yang termulia. Glory bagimu, Yesus, Yesus. Luar biasa kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, glory. Terima kasih Tuhan. Yang kami tahu bahwa rencanamu tidak akan pernah gagal buat hidup kami. Manusia, iblis ingin menggagalkannya, tetapi Engkau Tuhan lewat kebenaran firman-Mu terus menguatkan kami, terus meneguhkan hidup kami, bahwa rencana-Mu tidak akan pernah gagal buat hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang setia, yang tidak pernah menyerah atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat anugerah-Mu yang besar buat hidup kami Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Bapa yang tidak pernah menyerah, Bapa yang tidak pernah menyerah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengalir kiranya kekuatan yang baru buat hidup kami, pengharapan yang baru, pengharapan yang baru. Shepe Bapa Pakaranamu Rata Syakarana Bapa Bapa Takar Syarapata Karanamu Hibidi Kibidi Anamu. Glory, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik buat kami. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan hidupku.
Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia buat kami Tuhan, Bapa yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Katakan sekali lagi pujian ini. Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Bapa, terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu. Sekali katakan pujian ini. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku
terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Angkat kedua tanganmu, katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada hari ini yang terambil di Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 8 dan 9. Dikatakan firman Tuhan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maksud daripada panjang sabar di sini adalah yaitu ketika saudara dan saya punya kekuatan untuk membalas, tetapi Anda tidak melakukan. Oh ya, saya ulangi sekali lagi. Panjang sabarmu itu mempunyai arti begini saudaraku. Anda punya kekuatan untuk membalas, tetapi Anda tidak melakukan itu. Oh ya, ini sangat mulia banget. Ini sesuatu hal yang luar biasa, amazing banget gitu ya. Nah, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab begini saudaraku, waktu saudara dan saya marah dan dalam hal ini waktu hatimu sedang gundah gulana, sedang marah, dikatakan bahwa begini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa orang yang lekas marah dalam hatinya itu adalah gini, amarah itu menetap dalam dada orang bodoh. Jadi orang yang suka marah saudaraku dikategorikan daripada orang yang bodoh. Nah, kenapa dikatakan bahwa amarah itu termasuk yaitu orang-orang bodoh yang melakukan? Sebab begini saudaraku, bahwa ketika seseorang itu melakukan sebuah keputusan di saat ketika dia marah, hatinya tidak dipenuhi dengan damai sejahtera saudaraku, dan hidupnya atau hatinya marah saudaraku. Saya yakin dan percaya bahwa segala sesuatu keputusan yang diambil pasti akan salah. Makanya dikatakan bodoh saudaraku. Perhatikan, orang yang marah dalam posisi hatinya marah, dia mengambil keputusan, kondisi dalam hatinya marah saudaraku. Ingat, perhatikan saudaraku, pasti keputusannya bodoh. Pasti keputusannya akan salah dalam kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan datang dalam kehidupan kita bahwa jangan sampai amarah itu mengendalikan dalam kehidupan kita dan kita gini bertindak bodoh dalam kehidupan ini. Saya dan percaya bahwa waktu pikiran kita kacau, hati kita sedang panas, saudaraku sedang marah. Ini yang saya mau katakan, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Sebab keputusanmu hari ini itu menentukan masa depanmu. Oh ya, saya ulangi sekali lagi. Keputusan hari ini itu menentukan masa depanmu. Nah, apalagi dalam kondisi Anda mengambil keputusan dalam kondisi hatimu sedang galau, hatimu sedang marah, saudaraku. Please jangan ambil keputusan. Firman Tuhan berkata bahwa begini, berdiam diri. Oh ya, berdiam diri.
saudaraku. Memang waktu berdiam diri tidaklah mengenakan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa berdiam dirilah. Tenangkan hatimu. Supaya apa? Keputusan-keputusanmu tidak salah. Dan engkau dikategorikan, jangan sampai dikategorikan seperti orang bodoh, saudaraku. Sebab hanya orang bodoh yang mengambil sebuah keputusan-keputusan yang salah, saudaraku. Nah, kalau saudara melihat kisah tentang daripada Musa waktu disuruh oleh Tuhan untuk yang namanya menunjuk daripada yaitu gunung batu, supaya gunung batu itu mengeluarkan yang namanya air. Sebab waktu itu bangsa Israel mengalami kehausan dan mereka berteriak-teriak untuk yang namanya mencari air, dan itu minta kepada Musa. Nah, saking marahnya Musa tidak mendengarkan apa kata Tuhan. Oh iya, ini sangat rawan. Ini banyak terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kita dikatakan orang yang bodoh, ya demikian ini saudaraku. Karena kenapa? Kita sudah tidak mendengarkan lagi nasihat kebenaran firman Tuhan waktu firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Perhatikan orang yang marah, yang tidak bisa mengendalikan emosinya, saudaraku. Kebenaran apapun yang datang dalam kehidupannya pasti akan ditolak. Ini seperti Musa, saudaraku. Dan waktu Tuhan memerintahkan, yaitu ngomong saja, berbicara saja kepada batu, itu pasti batu akan keluar. Saking marahnya Musa, dipukullah batu itu 2 kali sehingga air itu tetap keluar, saudaraku. Nah, perhatikan saudaraku, amarah daripada Musa ini mengakibatkan dia tidak masuk dalam tanah perjanjian. Oh iya, tadi saya katakan bahwa keputusan hari ini menentukan masa depan. Dan ini terjadi kepada Musa. Akibat daripada sebuah kemarahan yang ditimbulkan dari hati daripada Musa, dia tidak bisa masuk tanah Kanaan. Kan firman Tuhan berkata bahwa yang berlimpah susu dan madunya. Oh iya saudaraku, ini sebuah kefatalan akibat daripada apa? Kemarahan yang timbul. Jadi dia tidak mendengarkan apa kata firman Tuhan. Dia menuruti sebuah kedagingannya, dia menuruti sebuah emosi, sebuah kemarahan yang ditimbulkan dari hatinya. Dia memukul daripada batu itu, saudaraku. Padahal perintahnya hanya mengatakan saja. Dikatakan dia menghina kemuliaan Tuhan di situ, kata firman Tuhan, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, kalau saudara dan saya tidak dikategorikan sebagai orang yang bodoh dalam kehidupan ini, jangan simpan dendam, jangan simpan amarah. Sebab amarah akan mengakibatkan keputusan-keputusan yang salah. Oh iya saudaraku, amarah akan mengakibatkan keputusan yang salah. Dan keputusan yang salah menentukan masa depanmu. Yang setuju katakan amin. Nah, waktu itu Musa hanya diperlihatkan saja. Waktu dia naik ke Gunung Nebo, dia melihat sebuah tanah Kanaan yang dikatakan subur, berlimpah susu dan madunya. Hanya diperlihatkan, tetapi tidak boleh masuk, tidak boleh menikmati. Karena sebuah apa? Akibat kefatalan, akibat kesalahan yang dilakukan. Yaitu apa? Menghina kemuliaan Tuhan. Sebab dikatakan seperti yang saya katakan tadi, saudaraku, bahwa disuruh hanya berkata saja, tetapi dipukul, saudaraku, karena sebuah emosi, sebuah kemarahan yang timbul dari kehidupan daripada Musa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan saudara dan saya, ketika engkau marah itu saya katakan itu manusiawi, saudaraku. Tetapi jangan sampai amarah itu mengendalikan hidupmu dan engkau mengambil keputusan-keputusan yang salah waktu engkau dalam kemarahan. Nasihat firman Tuhan, tenangkan dirimu, berdiam dirilah waktu engkau marah, saudaraku. Supaya apa? Keputusanmu tidaklah dikategorikan seperti orang yang bodoh. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan. Mari saudaraku kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih untuk nasihat firman Tuhan pada hari ini. Bahwa kebenaran firman datang dalam kehidupan kami. Biar kami menjadi orang yang bijaksana, bukan orang yang bodoh. Terima kasih Tuhan. Sebab amarah tidak akan pernah menghasilkan apa-apa dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, Roh Kudus ingatkan kami terus waktu kami dalam kondisi lemah, iman kami mungkin mulai merosot atau mulai turun. Ingatkan kami supaya kami kembali lagi kepada jalur kebenaran firman-Mu.
Sebab hanya firman-Mu yang dapat menuntun kami untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk penyediaan daripada tempat ibadah. Allah Jehovah Jireh yang akan menyediakan semuanya itu. Tuhan yang akan melakukannya. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Dan kami akan melihat campur tangan Tuhan yang bekerja buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami hari ini. Bila sepanjang hari ini yang kami akan lalui, kami dalam tudung perlindungan kuasa darah Kristus. Dan apapun yang kami buat dan kami lakukan dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.